إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang wakaf dan ibtida. Wakaf dan ibtida. Sebagaimana kita sudah sebutkan sebelumnya bahwasanya ilmu ini atau pengetahuan tentang wakaf dan ibtida adalah salah satu tanda atau bukti bahwa seseorang tersebut ketika membaca Al-Quran dia memahami apa yang dia baca dari sisi di mana dia berhenti dan memulai ketika membaca Al-Quran. Dan di antara sahabat itu Abdullah bin Umar juga pernah kita nukilkan di awal daurah bahwasanya mereka mengalami atau melihat secara langsung di masa mereka Al-Quran diturunkan dan mereka juga mendapatkan pembelajaran dari Rasulullah SAW terkait dengan Al-Quran, dan kemudian beliau mengatakan tidaklah kami atau tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran melainkan kami mengetahui di mana sebaiknya atau semestinya kami wakaf atau berhenti. Nah, ini berarti perhatian para salafus saleh terhadap hal ini itu sudah jauh, ya, bahkan sejak Al-Quran itu diturunkan. Bagaimana ihtimam atau perhatian mereka terhadap permasalahan ini. Baik, kita coba merajaah kembali apa yang sudah kita sebutkan kemarin. Yang pertama kita sudah sebutkan bahwasanya secara umum wakaf itu terbagi 4 secara umum, ya. Ada yang bisa sebutkan yang pertama apa? Itu bagian dari yang 4. Kita sebutkan kemarin wakaf apa yang pertama, yang paling atas kemarin, ya. Wakaf sukun, bukan wakaf intiwari, ya. Jadi secara umum ketika seseorang membaca Al-Quran itu dikenal atau ada yang disebut dengan wakaf intiwari. Yaitu seseorang wakaf berhenti pada sebuah ayat, bukan niat untuk benar-benar berhenti, tapi dia berhenti karena menunggu bacaan riwayat atau qiraah selanjutnya. Kemudian ada wakaf apa lagi namanya? Iltirari, ya, darurat. Misalkan seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia bersin, batuk, atau kehabisan nafas, dia mau tidak mau dia berhenti pada ayat yang bukan tempatnya. Nah, itu wakaf karena darurat, ya. Atau bisa juga misalkan ada kejadian misalkan sedang membaca Al-Quran tiba-tiba ada kebakaran, alhamdulillah, atau hal-hal darurat yang lain yang mau tidak mau dia harus meninggalkan bacaannya padahal belum selesai. Jadi hal-hal yang di luar kendali kita ketika membaca Al-Quran itu disebut dengan wakaf darurat atau iktirari. Kemudian ada yang disebut dengan wakaf ikhtibar, ujian, menguji, untuk mengetes seorang muslim apakah dia paham ketika wakaf pada ayat tersebut. Nah, ketika kita wakaf
pada sebuah ayat ini bisa yang pertama sukun, kemudian apa namanya rom, kemudian ishmam. Ketika kita wakaf pada sebuah ayat, kita bisa memilih salah satu dari 3 cara wakaf. Yang pertama wakaf dengan sukun. Wakaf dengan sukun secara umum terbagi 2. Kalau sebelumnya itu huruf mad, tahu huruf mad? Apa saja huruf mad? Huruf mad. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Kalau sebelum huruf yang disukunkan itu ada huruf mad, maka kita boleh membacanya 2, 4 atau 6 harokat. Kalau tidak ada huruf madnya, maka dia cuma boleh satu cara saja, disukunkan, langsung disukunkan. Kemudian rom ini berhenti pada sebuah ayat atau kata di dalam Al-Quran. Kapan? Yaitu dengan cara menyebutkan harokat akhirnya dengan suara dan lirih. Menyebutkan, membunyikan harokat akhirnya dengan suara dan lirih, dengan syarat huruf terakhirnya itu berakhiran kasrah atau dhammah. Iya. Kalau ishmam tidak membunyikan harokat akhir, kebalikannya kalau rom membunyikan harokat akhir dengan kadar sepertiga harokat atau dengan suara ada lirik atau hanya orang sekitar saja yang bisa mendengar, dengan syarat dia berakhiran kasrah atau dhammah. Kalau ishmam tidak membunyikan harokat akhir tetapi mengisyaratkan harokat akhir, bahwasanya harokat akhir itu dhammah. Jadi hanya pada huruf yang berharokat dhammah saja. Adapun fathah atau kasrah tidak bisa di ishmam. Sampai di sini bisa dipahami, faham? Kita coba praktik dulu agar lebih meresap apa yang sudah kita sampaikan. Coba dibuka mushafnya, buka Al-Baqarah. Antum, siapa namanya? Teddy. Oh ya, kemarin di sini ya. Coba. Dari mana? Kampung asal dari mana? Tanggal. Coba buka Al-Baqarah. Ayat pertama. Alif Lam Mim. Ya, coba dibaca. Ada mic lain? Tidak ada. Mic yang lain tidak ada. Yang non tabel nggak bisa. Ya. Dikeraskan suaranya, banyak yang mendengar garisnya. Lam itu 6 harokat, mim 6 harokat. Jadi dipanjangkan dulu, la baru dengung, lam mim, lamnya 6, mimnya 6. Bukan lam, alif lam mim. Dengungnya ditambah lam mim. Iya, jangan juga ada yang biasa baca lamnya 6, mimnya 4. Maksudnya lam 6, mim 4. Di situ kan sudah ada tandanya, tanda mat ya, tanda panjang sudah ada. Coba diulang. Sudah.
Kita sekarang wakaf, praktek wakaf ikhtibar, mau ngetes, paham tidak? Pada kata dzalika, kalau wakaf di situ bagaimana caranya? Kita tadi sudah sebutkan 3 cara wakaf: wakaf sukun, rom, dan ismam. Sekarang, kalau kita wakaf dengan sukun pada kata dzalika, bagaimana bunyinya? Bagaimana membacanya? Hah? Wakaf dengan sukun. Dzalika atau bagaimana? Disukunkan hurufnya. Sukun itu kayak gimana? Boleh tanya temannya atau telepon siapa? Bagaimana? Dzalika. Kalau dzalika itu belum sukun. Disukunkan. Nah, ini salah satu contoh ikhtibar, ya, mengetes. Ini namanya wakaf ikhtibar. Dzalika itu bukan tempat wakaf, tetapi kita mau mengetes berhenti di situ. Gimana? Apa paham tidak cara berhenti? Ini salah satu contoh wakaf, penerapan wakaf ikhtibari. Nah, dzalika kalau berhenti di situ bagaimana? Ada yang tahu? Dzalik, ya, disukunkan. Jadi yang tadinya ka fathah, tapi kalau kita berhenti disukunkan. Boleh disukunkan, boleh di raw, boleh di ismam. Ya. Kalau sukun, tadi kita lihat kalau sebelumnya ada huruf mad, maka boleh 3 cara, dipanjangkan 2, 4, 6. Di situ dzalika ada huruf mad tidak? Ada huruf mad tidak? Sebelum kaf. Huruf apa sebelum kaf? Huruf lam, ya. Huruf lam itu huruf mad atau bukan? Bukan, ya. Berarti satu cara saja. Dzalik langsung disukunkan. Ya. Selanjutnya lagi, tes lagi. Kata selanjutnya apa? Al-kitabu, dan misalkan dzalikal kitabu, kita mau berhenti di kitabu. Berhenti di situ bagaimana caranya? Kita baca dari dzalikal kitabu, dzalikal sampai buku, sampai kitabu. Berhenti di situ. Cara berhentinya bagaimana? Kalau berhenti kan ada 3 cara tadi: sukun, rom, ismam. Coba bagaimana cara berhenti di kitab? Disukunkan. Coba disukunkan. Kitab. Perhatikan, sebelum huruf ba ada huruf apa? Huruf alif, ya. Bukan tak, huruf alif. Ya, huruf alif. Pertanyaannya, huruf alif ini huruf mad atau bukan? Huruf mad. Berarti boleh tidak kita berapa cara kita berhenti di situ? Ini kan ya, al-kitabu. Dzalika kitabu. Nah, tadi kalau berhenti di dzalika kita dengan sukun saja, dzalik. Sekarang kita berhenti di sini, dzalikal kitabu. Tadi ini membaca dzalikal kitab. Pertanyaannya, sebelum huruf ba ini ada huruf alif. Huruf alif ini masuk huruf mad atau bukan? Ya, masuk, ya. Masuk huruf mad. Ini alif waw ya. Alif atau waw atau ya itu huruf mad. Nah, kalau sebelum huruf yang disukunkan ini ada huruf mad, maka kita boleh berhenti dengan 3 cara. Boleh 2 harokat, 4 atau 6. Dzalikal kitab, dzalikal kitab, dzalikal kitab. Sampai di sini bisa dipahami? Iya.
Ya, kemudian juga diperhatikan kalau misalkan di huruf qalqalah maka harus dipantulkan, diqalqalahkan. Kalau bukan huruf qalqalah seperti ini dari ya dibaca sukun seperti biasa, dari bukan dari ke seperti dari. Nah, kalau ini huruf qalqalah maka ketika disukunkan harus dibantulkan. Apa saja huruf qalqalah? Ada yang tahu? Baju di toko. Iya. Selanjutnya Ismo. Habib, masya Allah, ada Habib di sini. Habib dari mana? Habib bukan baru, masya Allah. Ayat selanjutnya dari kitabu la. Boleh tidak berarti di la? Bagaimana cara berarti di la? Setelah kita kan ada la ya. Ya, kalau berhenti di la, bagaimana caranya? Kitabula, ya, tetap dibaca lah. Kitabula, dua harakat saja. Jadi kalau dia cuma alif di akhir huruf, itu bacanya seperti matobi, dua harakat saja. Atau makiwan. Makiwan itu huruf yang fathatain, ya. Misalnya aliman hakiman. Tarikan sini, tarikan kitabu la. Ini cuma huruf alif. Jadi kalau berarti di sini cuma la, tarikan kitabu la. Ini sama dengan matobi, yang memang matobi, atau sama dengan matibat. Matibat itu misalkan aliman hakiman, misalkan ini akhir ayatnya hakiman. Kalau berhenti bukan hakiman, bukan aliman hakiman, bukan, tapi aliman hakiman. Hilang satu, harokat hilang satu. Karena ini alif maka dibaca dua harokat saja, aliman hakiman. Jangan juga ditekan hakiman, tidak ada huruf hamzah di sini, huruf alif saja, hakiman. Jangan dipanjangkan hakiman, tidak, dua harakat saja. Ya, dua harakat saja. Dan yang semisalnya banyak seperti ini. Selanjutnya la roiba. Ada kata roiba. Bagaimana berarti di situ? La roiba. Pertanyaannya, sebelum huruf yang disebutkan, apakah huruf mad, alif, waw, ya, atau bukan? Coba lihat dulu baik-baik. Sebelum huruf ba, ada huruf apa? Ada huruf ya. Huruf ya itu huruf mad atau bukan? Huruf mad. Kalau huruf mad boleh berhenti berapa cara? 3 cara ya. Boleh dibaca 2. Boleh dibaca 2, coba dibaca 2. Kepanjangan la raib. 4. La raib. 6. Ya, jadi perhatikan kalau sebelum huruf yang disebutkan itu huruf mad boleh 2, 4, 6. Satu lagi fihi. Coba dari baca dari kitabu. La raiba. Coba kasih kita suaranya. Fihi. Haknya harus kedengaran. Pertanyaannya, sebelum hak ada huruf mad atau tidak?
Ada. Kalau ada bagaimana? Boleh 246. Coba perhatikan 246. Empat. Enam. Iya, seperti itu. Sekarang Mas Ma Faizan Ihsan. Oh, temannya begini. Ihsan. Dari mana? Tuh, Ihsan. Bukan malam. Coba wakaf pada kata setelah fihi. Coba baca. Lihat tulisannya. Pada kata hudan. Pada kata hudan. Bagaimana wakaf di situ? Kita dibaca dari dalika. Oh, belum bisa. SD kelas berapa? Bisa. Kelas berapa? Kelas 6. Sudah Iqra berapa? Al-Quran. Belum belajar. Iya, mestinya berarti penguatannya di Iqra belum matang. Nanti kalau ada waktu share cara mengajar anak-anak. Ya. Anak-anak itu dulu usia 2 tahun sudah mulai bicara, anak langsung ajar. Setiap hari anak ajar 5 kali. Usia 4 tahun sudah bisa lancar baca Quran. Ya. Jadi kalau ada yang belum punya anak itu sudah targetkan, sudah rencanakan memang. Apalagi kalau kita mau cetak dia jadi penghafal, sering talkinkan, sering dengarkan dia Al-Quran, bahkan sejak masih di kandungan. Ya, sejak masih di kandungan itu sering dengarkan dia Al-Quran. Misalkan pekan ini juz 1 terus diputar tiap hari. Pekan depannya juz 2 dan seterusnya. Diperdengarkan saja. Itu yang terjadi pada Musa. Pernah tahu kisahnya Musa? Anak usia 5 tahun sudah hafal 30 juz. Itu yang dilakukan ibunya ketika dia masih di dalam kandungan, diperdengarkan tiap hari. Ya. Orang Bangka Belitung ya. Ya. Sekarang usianya mungkin baru sekitar 15. Baik. Selanjutnya tetangganya. Halo. Dari mana kita? Siapa namanya? Mas Mo? Hah? Azam. Nah, kelas berapa? Baik. Coba baca dari kitabku wakaf di hudan. Bagaimana caranya? Baca dari kitabul Ghaibah wakaf di hudan. Fihi hudan. Iya. Jadi kalau kata tersebut berakhiran fathatain seperti hudan, maka cara wakafnya gimana? Hilangkan saja harokatnya satu. Harokatnya dihilangkan satu menjadi hudan. Nah, seperti itu. Begitu saja cara wakafnya. Dan cara wakafnya 2 harokat saja. Huda, jangan huda. Ya, jangan lebih dari 2 harokat. 2 harokat saja. Huda, dzalikal kitabul la raiba fihi huda. Ya. Selanjutnya, lil muttaqina. Gimana cara wakaf di situ? Coba baca.
Ya, lil muttaqin. Huruf nun sebelumnya ada huruf apa? Huruf ya. Huruf ya itu huruf mad atau bukan? Huruf mad. Kalau huruf mad, maka bagaimana cara bacanya? Boleh 2, 4, 6. Coba dipraktekkan. Dua dulu. 4. Langsung aja hudan dulu. 6. Ya. Jadi sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau sebelum huruf yang disukunkan itu huruf mad, maka kita boleh baca 2, 4, 6. Oh iya, ada tadi yang terlewat. Al-kitabu. Sampingnya. Ismok siapa nih sampingnya? Rizki. Ya, razakumullah. Al-kitabu. Tadi ada yang terlewat. Kalau berhenti di situ bagaimana? Kita coba diperjelas soalnya. Kitab, ya, kitab. Pertanyaannya, ketika kita berhenti pada sebuah ayat, boleh berhenti wakaf dengan berapa cara? 3 apa itu? Sukun, kemudian rom, isma. Nah, ketika kita berhenti dengan sukun di kitabu, berapa cara? 3. Kenapa 3 cara? Enggak, masih fokus di sukun dulu. Tadi kan kita Rizki berhenti dengan sukun kitab, ya. Nah, ketika berhenti dengan sukun, kita kan melihat ada huruf madnya atau tidak? Kitabu. Sebelum ba ada huruf mad atau bukan? Huruf madnya. Mana huruf madnya? Alifnya itu kan ya? Alifnya. Ya. Nah, karena ada huruf mad, maka boleh berhenti berapa cara? 3, 2, 4, 6. Jadi ketika kita berhenti dengan sukun pada kata kitabu, boleh 3 cara. Iya, sampai di sini bisa dipahami? Pertanyaan selanjutnya, bolehkah dia berhenti dengan cara rom? Rom itu apa kemarin? Rom itu membunyikan harokat akhirnya dengan suara agak lirih, dengan syarat harokat akhirnya kasroh atau dhamma. Pertanyaannya, al-kitabu, bolehkah kita wakaf dengan rom? Boleh. Kenapa? Karena berakhirnya dhamma. Sekarang, bagaimana cara bacanya? Dzalika, kemarin kita sebutkan rom itu berapa harokat? Ada yang ingat? 2 harokat saja. Jadi atau cara mudahnya kalau kita mau membaca dengan rom itu hukum rom itu sama dengan wasol. Ketika nyambung, ketika kita baca wasol, ketika kita tidak berhenti di sini, ini taknya kita baca berapa harokat? 2 harokat saja kan? Maka ketika kita berhenti dengan rom, dibaca 2 harokat saja. Iya. Karena ada nanti rom
yang dia kalau dibaca raw itu tidak dibaca dua harokat lebih, misalkan as-sufaha. Iya. Ini as-sufaha. Kalau kita berhenti di sini dengan sukun, maka apa namanya? Siapa itu? Jika ada huruf mad, ini huruf mad ya, alif bertemu dengan hamzah di satu kata, apa namanya? Mad wajib. Mad wajib itu dibaca berapa harokat? 4 atau 5? 4 atau 5. Nah, mad wajib ketika dia dalam keadaan wasol tidak berhenti dibaca 4 dan 5. Mad wajib kalau dia berakhiran hamzah seperti ini boleh 4, 5, 6. Pertanyaannya, adakah mad wajib yang tidak berakhiran hamzah? Ada tidak? Mad wajib yang tidak berakhiran hamzah? Tidak ada. Contoh misalkan al-malaikah. Al-malaikah ini mad apa? Mad wajib. Dia tidak berakhiran hamzah. Hamzahnya di tengah. Mad bertemu dengan hamzah di satu kata, namanya mad wajib. Dibaca berapa? 4 atau 5. Nah sekarang kalau kita berhenti pada kata malaika, berapa harokat? 4 atau 5? 6 boleh tidak? Tidak boleh, karena dia tidak berakhiran hamzah. Jadi khusus mad wajib yang berakhiran hamzah ketika wakaf boleh 4, 5, 6. Tapi kalau dia dibaca terus di wasol 4 atau 5 saja. Nah, ketika kita wakaf dengan sukun pada kata as-sufaha itu boleh 4 atau 5. As-sufaha atau as-sufaha 4 atau 5. Nah sekarang pertanyaannya, as-sufaha bolehkah dia wakaf dengan raw? Boleh ya? Boleh. Tadi kaidahnya raw itu sama ketika dia wasol. Ketika dia dibaca wasol, begitulah cara kita membacanya. Ketika kita baca Al-Kitabu dengan wasol, dibaca berapa tadi? 2 harokat saja. Ketika as-sufaha dibaca wasol, berapa harokat? 4 atau 5. Maka ketika kita rohkan, kita boleh baca 4 atau 5. Ya. As-sufaha. Jadi dibunyikan harokat akhirnya tapi ada alif. As-sufaha, bukan u. Ya, diturunkan dikit. As-sufaha. Ya, coba kita praktek sama-sama. 1, 2, 3. As-sufaha. Yang 5. As-sufaha. Ya. Sekarang dengan ismam ini tidak membunyikan harokat akhir, tetapi mengisyaratkan bahwa harokat akhir dari huruf tersebut adalah dhammah. Jadi ismam ini hanya terjadi pada huruf yang berharokat dhammah. Al-Kitabu, misalkan Al-Kitabu kita wakaf dengan rom. Bagaimana tadi? Al-Kitabu. Ya, coba praktek dulu dengan rom pada kata kitabu. 1, 2, 3. Al-Kitabu. Ya, dibunyikan harokat ini tapi pelan saja. Sekarang ismam itu mengisyaratkan bahwasanya ba ini harokatnya dhammah, bu, tapi tidak keluar suara. Nah, gitu aja. Jadi caranya disukunkan dulu. Jadi kalau didengar sepintas sama dengan sukun.
Alkitab, Alkitab. Jadi disukunkan dulu Alkitab, Alkitab. Ya, seperti itu. Atau misalkan di sini as-sufaha'u, as-sufaha, as-sufaha. Bisa dipraktekkan, misalkan pada kata as-sufaha kita wakaf dengan ismam, as-sufaha. Ya, kalau sukun as-sufaha. Kalau ismam mengisyaratkan bahwasanya huruf tersebut dhammah. Ya, as-sufaha, as-sufaha. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Itu ismam. Ismam mengikuti cara wakaf sukun. Kalau dia cara wakaf sukunnya ada 3, ismamnya juga ada 3. Tadi siapa namanya? Rizki ya. Pertanyaannya, ketika kita wakaf di Alkitab dengan cara sukun ada berapa cara? 3. Ketika wakaf dengan rom ada berapa cara? 1 saja. Ya, 1. Ketika wakaf dengan ismam ada berapa cara? Ismam itu mengikuti sukun. Tadi sukunnya kita itu ada berapa? 3 kan? Berarti ismamnya ada berapa? 3. Totalnya berapa? 7. Pada kata Alkitab, cara wakafnya, cara berhentinya ada 7 cara. 3 cara dengan sukun, 1 cara dengan rom, 3 cara dengan ismam. Selanjutnya, ayat selanjutnya, ismu latif. Saya selanjutnya lutfi, latif ya. Ayat selanjutnya coba dibaca. Enggak, satu ayat satu kata. Alladzina. Pada kata alladzina, bagaimana cara berhentinya? Alladzina. Tadi kan kita sudah sebutkan kalau berhenti pada sebuah ayat atau kata di dalam Al-Quran, kita boleh memilih salah satu dari 3 cara berhenti, sukun, ismam, sukun, rom atau ismam. Nah, alladzina, bagaimana cara berhenti dengan sukunnya? Alladzina, nunnya disukunkan. Alladzin, nunnya disukunkan. Pertanyaannya, sebelum nun ada huruf mat atau tidak? Huruf apa? Huruf ya. Kalau huruf mat berarti boleh 2, 4, 6. Coba praktek 2, 4, 6. Sukun. Nah, pertanyaannya, bolehkah diwakaf dengan rom? Tidak boleh. Kenapa? Fathah ya, bukan kasrah atau dhamma. Bolehkah ismam? Berarti sukun saja. Jadi pada kata alladzina cuma wakaf dengan sukun 3 cara, ya, 2, 4, 6. Kata selanjutnya, yu'minuna. Yu'minuna wakaf dengan sukun, gimana caranya? Yu'minun. Boleh berapa cara? 1 cara atau 3 cara? 3. Kenapa? Karena ada huruf man. Coba berhenti dengan 3 cara. Bolehkah dengan ismam? Yu'minuna? Boleh? Tidak boleh. Rom? Berarti sukun saja. Ya. Kata selanjutnya, bilogoi bi. Bilogoi bi. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, hafalkan seluruh harokatnya. Dia harokatnya apa? Itu baru benar-benar menghafal. Ya. Jadi kita tahu ketika dia sukun dan kita tahu ketika dia wasal.
Misalkan tadi hudal lil muttaqin, muttaqina, muttaqinu, muttaqini. Apa? Muttaqina, muttaqinu, muttaqini, hudal muttaqina. Ya, seperti itu. Jadi harus tahu harokat akhirnya. Bil ghaibi, bil ghaibi. Wakaf dengan sukun. 3 cara atau 1 cara? 3 cara. Coba praktek dengan sukun 3 cara. Dua dulu bil ghaib terus ya bil ghaib dikolkolahkan. Ismam boleh tidak? Bil ghaib tidak boleh. Raw boleh tidak? Boleh. Coba praktek dengan raw. Ketika kita baca wasal bil ghaibi gimana cara bacanya? Apakah kita baca bil ghaibi atau bil ghaibi? Bil ghaibi kan biasa saja. Nah, begitulah kita baca ketika kita raungkan, sama ketika wasal. Jadi bil ghaib. Nah, begitu. Coba praktekkan. Iya. Selanjutnya, siapa namanya? Ismu? Siapa? Fahih. Setelah bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Iya, wa yuqimuna, wakaf di situ bagaimana caranya? Wa yuqimun. 3 cara atau 1 cara? 3 cara. Kenapa? Hormat. Coba dipraktekkan dengan 3 cara. Iya. Boleh dengan rom? Nggak boleh. Isma? Berarti 3 cara saja ya. Sukun dengan 3 cara. As-salata. As-salata, solati. Salata. Sudah dapat pelajaran nahwu? Belum? Baik. As-salata. Wakaf di situ dengan sukun. Bagaimana caranya? As-salah. Salah bukan as-salat ya. Ya karena kadang ada juga orang yang baca ini kan ada titiknya ini tak. Dia baca tak dia as-salat. As-salah. Wakaf di situ dengan sukun 3 cara atau 1 cara? 3. Kenapa? Ada huruf sebelumnya. Baik, coba praktekkan 3 cara. Nah, ismam boleh? Rom? Tak boleh. Ya, Masya Allah sudah lancar ya. Sampingnya lagi. Ismuk? Yusuf. Masya Allah Yusuf. Ayatina salata wa mimma. Wakaf di situ gimana wa mimma? Iya, bagaimana? Coba dibaca. Wa mim dengungkan, bukan wa mimma. Wa mimma. Ma-nya berapa harokat? 2 aja. Wa mimma. Ya, coba diulang. Iya, 2 harokat saja. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum. Bagaimana cara waktu situ? Ya, sukun saja. Yunfiqu nahninu. Nah, yunfiquna. Wakaf dengan sukun. Gimana caranya? Wa mimma. Langsung aja yunfiqun. 3 cara. Kenapa 3 cara? Ada hormat. Iya. Ismam boleh tidak? Ro, kenapa? Iya, bukan doma atau kasar atau bilangnya karena fathah. Iya. Ayat selanjutnya. Ismuk? Ihsan. Saudara. Dik. Oh, Diksan. Baik.
Walladzina ya. Walladzina wakaf di situ gimana caranya? Disukunkan, coba disukunkan. Ketika disukunkan satu cara atau tiga cara? Tiga cara. Coba perhatikan yang tiga cara. Dua harokat dulu. Walladzin. Iya. Ayat wal isma. Roh. Ayat selanjutnya, yuk. Yu'minuna. Langsung aja. Langsung ditanya. Yu'minuna sukun tiga cara atau satu cara? Isma boleh tidak? Roh. Selanjutnya apa? Bima. Bima kalau berhenti. Bima kalau berhenti bagaimana? Bim. Ada alif tidak itu? Ada alifnya ya? Ya, jangan dibuang alifnya. Kalau tidak ada alifnya, bim. Tapi kalau ada alifnya, bagaimana? Panjangnya berapa? Kenapa bisa 246? Hah? Huruf lemah. Huruf mat. Mana huruf mat? Alif. Bima itu huruf alif. Huruf alif itu huruf mat. Pertanyaannya, kalau wakaf di bima itu berapa cara? Ayo, ada yang tahu? Berapa cara? Bima. Latih, berapa cara? 3 cara. Kenapa? Bima. Kalau antum berapa? 2. Ikhtilafal ulama. Ulama berbeda pendapat. 2 cara. Apa alasannya? 2 cara. 2, ini 3. Ada yang lain? Pendapat lain? Antum? Berapa cara? Tak ada cara. Bima. Gimana cara berhenti di situ? Gimana cara antum baca? Coba antum baca. Wakaf dulu bima. Berapa harokat? 4 atau 5? Kenapa 4 atau 5? Ya, di sini harus dibutuhkan kejelian. Walladzina yu'minuna bima. Gini ya. Wakaf di sini itu cuma satu cara. Satu cara saja. Berapa harokat? 2. Bima. Nah, kalau disambung barulah dia dibaca 4 atau 5. Kita kan tidak nyambung. Ya, jadi jangan tertipu dengan tanda ini. Kalau disambung baru dia dibaca banyak ini 4 atau 5. Kenapa dia dibaca 4 atau 5? Karena setelahnya ada hamzah. Jadi huruf mad kalau setelahnya ada hamzah pasti dibaca 4 atau 5. Nah, cuma namanya saja berbeda. Kalau ini tadi pertemuan mad dengan hamzah di satu kata namanya mad wajib. Kalau pertemuan mad dengan hamzah di dua kata yang berbeda mad jaiz, mufassal. Nah, tapi sama-sama dibaca 4 atau 5. Nah, kalau wakaf di bima berapa? 2 harokat saja. Ya, bima jangan dipanjangkan karena tidak ada penyebab menjadi panjang dia. Selanjutnya unzila. Wakaf di situ gimana? Unzil. Ketika sukun satu cara atau 2 cara? 3 cara?
Kan kalau wakaf dengan sukun pilihannya cuma dua, wakaf 3 cara atau 2 cara, 1 cara. Kalau 3 cara sebelumnya huruf mat. Unzil ada huruf matnya tidak? Tidak ada. Berarti satu cara saja. Unzil, 1 cara saja. Unzila, unzili, unzilu, unzila. Isma boleh tidak? Tidak boleh. Rom? Nggak boleh. Baik, selanjutnya sampingnya Hafid, Hafidul Quran, Masya Allah. Masmuk Hanif. Tadi waladina minum unzila ilaika. Ilaika wakaf dengan sukun. Berapa cara? Berapa cara dulu? 3 atau 1? 3. Kenapa? Ada huruf mat. Kalau 3 cara berarti 2, 4. Nah, coba dibaca. Langsung. Ya, ilaik. Kaf itu ada sifat hamasnya. Ilaik, bukan ilaik. Ilaik. Boleh isma? Raum? Boleh. Ayat selanjutnya. Wama. Wama berapa cara? 1. Berapa? Gimana cara bacanya? Berapa harokat? 2 aja. Selanjutnya. Unzil berapa cara? Sukun 3 atau 1? Ismam boleh tidak? Rom? Nggak boleh. Manzilani qabalika. Iya, qabalika wakaf dengan sukun 3 cara atau 1 cara? 1. Coba bagaimana caranya wakaf? Min qabalik. Iya, min qabalik. Ismam boleh tidak? Rom? Baik, selanjutnya di belakang. Bisa yang qabalika apa? Selanjutnya setelah qabalika? Atau antum dulu? Siapa namanya? Hah? Habib. Wah, ada 2 Habib di sini. Masya Allah. Kita bersyukur ada 2 Habib. Habib siapa namanya? Habib Muhammad. Masya Allah. Apa tadi? Yang qabalika. Wakaf dengan sukun 3 cara atau 1 cara? Qabalika. Bukan qabalika, apa? Wabil akhirah ya. Wabil akhirah tati tu ti. Wabil akhirah ti. Wakaf dengan sukun 3 cara atau 1 cara? 3. Kenapa 3? Coba wakaf wabil akhirati. Bagaimana cara berhenti di situ? Cara wakafnya di situ bagaimana? Ya. Coba baca. Wabil akhirati. Begitu. Itu nggak disukunkan itu. Kalau akhirati itu berarti menyebut harakat akhir, membunyikan harakat akhir. Sekarang ti itu disukunkan. Bagaimana kalau disukunkan? Bagaimana bunyinya? Wabil disukunkan, dimatikan, disukunkan. Apa bahasa di sini? Kalau tempat saya dimatikan. Disukunkan, dimatikan. Disukunkan hurufnya. Sukun, tahu tanda sukun? Yang kayak bulan sabit itu. Sukun. Coba kasihkan, itu kan kasrah ya. Ganti, buang harokatnya, ganti dengan sukun. Bagaimana bunyinya? Biar lebih jelas, nah, kita tuliskan di sini. Ini kan ganti ya. Nah, kita buang harokatnya, ganti. Karena disebutkan ganti begini. Gimana dia bunyinya? Wabil akhirah disebutkan ya. Ini yang kita maksud dengan sukun. Jadi kalau disebutkan ya ganti harokatnya menjadi sukun. Ya.
Ketika dengan sukun 3 cara atau 1 cara? Ini wabil akhirati 1 cara atau 3 cara? 1 aja. Kenapa? Karena bukan huruf mat. Ro ini bukan huruf mat. Huruf mat itu apa saja? Alif, waw, ya. Jadi kalau sebelum huruf yang disukunkan ini ada huruf mat, maka boleh kita panjangkan 2, 4. Nah, kalau bukan huruf mat satu kali saja. Wabil akhirah. Bisa dipahami? Ya, wakaf dengan sukun. Sekarang bolehkah dia wakaf dengan rom? Rom itu syaratnya kalau dia berakhiran kasrah atau dhammah. Pertanyaannya, dia ini berakhiran apa ini? Ti. Berakhiran apa ini tadi? Berakhiran kasrah, dhammah atau fathah? Apa namanya? Kasrah. Boleh dengan rom? Boleh. Kenapa? Kasrah. Coba praktek dengan rom. Rom itu membunyikan harkat akhir dengan suara ada dere. Nah, coba dibaca wabil akhirati. Jangan dipanjangkan. T-nya tak panjang. Wabil akhirati. Nah, ismam boleh tidak dengan ismam? Ismam itu kalau dia berakhiran dhammah saja. Sekarang pertanyaannya, wabil akhirati boleh wakaf tidak dengan ismam? Boleh? Tak boleh? Tidak boleh ya? Karena bukan dhammah. Kecuali dia wabil akhiratu, itu boleh dengan ismam. Tapi dia kasrah, maka dia ketika dengan sukun 1 cara, ketika dengan rom 1 cara. Berarti 2 cara. Jadi kami berarti hum yuqinuna. Coba yuqinun. Berapa? Yuqinuna. Dengan sukun berapa cara? 3 cara atau 1 cara? Yuqinuna. Kalau berhenti di situ gimana cara bacanya? Coba dibaca. Wabil akhirati hum yuqinu. Yuqinun. Disukunkan ya. Yang tadi dibuang menjadi sukun. Yuqinun. Nah, ketika dengan sukun 3 cara atau 1 cara? 1. Kita lihat sebelum nun yuqinuna, sebelum na itu ada huruf apa? Waw. Yuqinu ada huruf waw kan? Waw itu huruf mat atau bukan? Waw huruf mat atau bukan? Huruf mat. Berarti boleh dibaca 3 cara. 2, 4, 6. Yuqinun. Betul ya? Ismam boleh tidak? Yuqinuna. Enggak boleh. Ismam itu hanya berharokat dhammah saja. Ya, kalau rom boleh tidak yuqinuna dengan rom? Enggak boleh. Kenapa? Boleh tidak? Tak boleh. Rom itu kapan? Kapan bisa terjadi rom? Kalau di perakhiran kasrah atau dhammah. Sedangkan yuqinuna berakhiran fathah. Ya, berarti tidak boleh rom. Berarti dia boleh cuma sukun saja. Ismam tidak boleh, rom tidak boleh. Sukun saja. Sukunnya ada berapa cara? 3. Ya, yuqinun. 2, 4, 6. Baik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 orang insya Allah besok. Kita lanjutkan dulu sebentar ini. Tadi kita sudah sebutkan ketika kita baca Quran itu secara umum ada yang disebut dengan waqaf iktidari, ada waqaf iktidari, ada waqaf ikhtibari, yang terakhir ada waqaf ikhtiyar. Ikhtiar itu ikhtiar, memilih, maksudnya pilih sesuai dengan keinginan atau pilihan yang membaca, ikhtiari. Nah, wakaf ikhtiar ini itu terbagi menjadi yang kita sebut kemarin, ada wakaf tam, ada kafi, ada hasan, ada qabih. Ya. Sebenarnya masih ada lagi pembagian yang lain, tapi kita coba cukupkan 4 saja yang masyhur di kalangan para ulama Qur'an, itu ada 4 saja. Kalau ulama-ulama yang lain banyak sebenarnya pembagiannya, tapi yang masyhur itu ada 4. Jadi wakaf ikhtiyari itu secara umum terbagi menjadi 4, wakaf tam, wakaf yang sempurna. Jadi wakaf ikhtiyari itu wakaf karena pilihan pembaca yang membaca Quran. Nah, ketika seseorang memilih untuk wakaf di sebuah ayat, kemungkinannya ada 4. Dia wakaf secara sempurna, tam, atau dia wakaf dengan kafi cukup, atau hasan, bagus, atau qabih, jelek. Kemungkinannya 4 itu. Ketika seseorang ikhtiar atau memilih untuk berhenti di sebuah ayat, maka kemungkinannya ada 4. Dia wakaf secara tam, sempurna, atau kafi, atau hasan, atau qabih. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi wakaf ikhtiyari secara umum ada 4. Secara umum wakaf juga ada 4. Wakaf intitori, iktirari, ikhtibari, ikhtiyari. Ikhtiyari ini terbagi lagi menjadi 4. Baik. Kita cukupkan dulu atau ada yang mau ditanyakan? Nah, bagaimana metode kita untuk mengetahui tempat ini atau di ayat ini kita bisa langsung baca, selain dengan tadabbur untuk kita mengajarkan pada yang belum bisa bahasa Arab atau baru belajar Al-Quran. iya. Secara umum tentunya kita pakai bantuan terjemah itu dulu. Jadi kita baca-baca terjemahan ayat itu, dia bercerita tentang apa? Oh, ini bercerita tentang permintaannya kaumnya Nabi Musa untuk dicarikan sapi warnanya ini dan seterusnya. Sampai di mana dia ceritanya? Temanya sampai di mana? Kita per tema. Jadi kalau sudah temanya habis, kan di situ kan setelah kisah itu kan ada lagi kisah yang lain. Tidak seluruhnya bercerita tentang sapi itu, tidak. Ya, ada kisah yang lain. Nah, seperti itu kita cari di mana akhir tema, baru berhenti di situ. Itu cara pertama. Cara kedua, bagi orang awam misalkan dia tidak pernah tersentuh dengan pelajaran bahasa Arab, dia tidak tahu sama sekali. Jadi panduan untuk orang awam cuma tanda-tanda wakaf itu yang ada di Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya rubu. Jadi satu juz itu kalau tidak salah ada 8 rubu. Jadi biasanya ada tanda apa namanya, kayak bintang-bintang itu. Misalkan coba lihat di ayat ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Ada ayat di sini. Jadi kita lihat, jangan jauh-jauh. Sudah ketemu ya ayyuhan nasu? Sudah ketemu belum? Iya, itu ayat itu. Iya, jadi setiap itu akhir tema itu. Jadi awal tema dari ya ayyuhan nasu. Nah, satu juznya itu kalau tidak salah 8 rubu. Setiap juz
Di berikutnya apa? Setelah ya ayuhan nas, coba lihat. Setelah ya ayuhan nas apa? Innallaha la yastahi. Ya, tanda itu, tanda rubuhnya itu. Bukan innallaha la yastahi. Kalau tidak salah innallaha la yastahi. Kita lihat mushaf ya. Rukun pertama di surah Al-Baqarah itu rukun pertamanya bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayuhan nas ini juga awal tema ini. Di innallaha la yastahi, di situ nggak ada tandanya di innallaha la yastahi. Ada nggak di mushaf tanda bintang atau tanda apa gitu? Ada tanda apa di situ? Iya, itu yang Anda maksud. Jadi itu permulaan tema dari innallaha la yastahi, itu permulaan tema, itu permulaan paragraf. Jadi kalau mau baca berarti sebelum innallaha la yastahi belum fi aswalin taharatu fi khalidun. Berhenti situ. Berarti tutup mushafnya atau rukuk. Rakaat kedua innallaha la yastahi atau tutup mushafnya besok lagi innallaha la yastahi. Jadi panduannya berarti setiap itu rukuk itu. Iya, di mushaf itu pasti ada tandanya. Yaitu panduan secara umum bagi orang awam yang tidak paham bahasa Arab. Itu cukup itu saja. Ya, tapi sebenarnya tanda ini juga ada beberapa yang perlu kita koreksi. Tapi ya daripada tidak ada pegangan khususnya bagi orang awam, pegang ini dulu saja. Ya, pegangan itu. Ya, jadi di mana dia berhenti, ya berhenti di situ. Lihat tandanya. Oh, di sini ada tanda seperempat atau tanda rubuh atau tanda hizib, berarti dia di situ. Baru tutup mushaf. Jadi bukan akhir halaman, ya, atau bukan awal halaman, tapi cari tanda kain atau apa di mushafnya, itu menunjukkan biasanya sejarah itu adalah awal tema sebuah ayat. Nah, ada lagi? Kalau hafalan sebaiknya per tema, supaya terbentuk di memori kita paham, oh ayat ini ceritanya sampai di sini, temanya sampai di sini. Ya, jadi bukan dijadikan patokan sampai akhir halaman. Itu cuma untuk mengingat saja bahwasanya halaman ini yang kanan ini, yang kiri ini, akhir yang paling atas ayatnya ini, paling bawah ayatnya ini, paling atas kiri ayatnya ini, paling atas paling bawah kiri ayatnya ini. Itu cuma untuk itu saja. Tapi kalau untuk sekali lagi, kalau benar-benar mau bagus hafalannya, itu per tema, supaya kita tahu alur cerita dari ayat yang kita baca. Oh, ayat ini bercerita tentang apa? Ya, insya Allah besok kita akan sebutkan kalau waktu dari juz 1 sampai juz 30 beberapa tempat yang biasa terjadi kesalahan wakaf yang kami dapatkan dari syekh kami. Ya, sebenarnya tadi kita mau sampaikan, cuma kita pendalaman di mana tadi wakaf ikhtibari dan ternyata habis waktunya. Iya, sebenarnya kalau pembahasan wakaf dan ibtidah ini memang membutuhkan waktu. Ya, ada kitab itu Manarul Huda, itu 500 halaman khusus membahas wakaf dan ibtidah, dan kitab yang kita pakai ini cuma 100 halaman dan baru sedikit yang kita bahas. Ya, masih banyak beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Ya, semoga Allah mudahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.